Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil khalqi nabiyyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله وعزكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، لقد فاز المتقون، حيث قال جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, sidang salat khusuful qamar, gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan rahmat Allah ini kita lantunkan dan kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menunjukkan kemahakuasaannya kepada kita. Satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala adalah apa yang kita saksikan pada malam hari ini, terjadinya gerhana bulan. Dan apa yang perlu kita pahami terkait dengan gerhana bulan ini adalah ia merupakan ayatun min ayatillah, satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa terjadinya gerhana bulan ini tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, dan juga tidak ada hubungannya dengan akan lahirnya seseorang. Makanya Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tukhsafani limauti ahadin aw hayatihi fa idza ra'aitum fasal. Jadi kata Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La tukhsafani, tidaklah keduanya itu mengalami gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang. Kenapa Rasulullah SAW perlu menegaskan hal ini? Dan ini yang harus perlu kita pahami, karena pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana, dan gerhana itu persis sesuai dengan wafatnya putra Rasulullah SAW yang pertama, Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW punya 3 anak laki-laki. Satu namanya Abdullah, satu lagi namanya Al-Qasim, satu lagi namanya Ibrahim. Dan ini saat terjadi gerhana pada waktu itu, saat wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW sempat menangis karena meninggal di usia yang masih balita. Beberapa riwayat dikatakan ketika Ibrahim meninggal itu di usia 16 bulan. Berbeda dengan Abdullah dan Al-Qasim, dua-duanya meninggal di usia 6 tahun. Walaupun Rasulullah SAW ketika menangis kemudian sempat diprotes oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Anta tabki ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menjawabnya,
innaha ainur rahmah, ini adalah air mata kasih sayang. Dan ini memberikan satu isyarat ketika ada orang-orang yang kita cintai itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya boleh kita menangis, tapi yang tidak boleh adalah an-niyahah. Apa itu an-niyahah? Beratap. Kalau dulu pada masa Rasulullah SAW, wanita itu sampai mereka menyobek-nyobek baju mereka dan mereka sampai menjabat-jabat rambut-rambut. Ini yang tidak boleh, karena ini adalah merupakan simbol adam ridha bi takdirillah, tidak ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW lanjutkan sabdanya setelah la tukhsafani li mauti ahadin wala li hayati, bukan karena kehidupan seseorang atau lahirnya seseorang, dia hanya semata-mata kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lantas setelah itu Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita, mada naf'al, apa yang kita kerjakan saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Rasulullah SAW bersabda, fa idza ra'aitum fasallu, maka kalian tatkala melihatnya maka lakukanlah salat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang insya Allah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Satu di antaranya adalah melakukan solat yang disebut dengan khusuful qamar. Jadi kalau bulan itu nama solatnya khusuful qamar, tapi kalau matahari namanya khusuful syams. Ada khusuf, ada khusyuf. Di tengah kita dapati ada sebagian saudara-saudara kita justru di hari-hari seperti ini, saat ada liburan 3 hari, justru mereka happy-happy dengan keluarga mereka. Mereka menikmati hari-hari mereka di tempat-tempat piknik mereka. Mereka melakukan traveling, tapi mereka lalai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan akan kemahakuasaannya. Tapi alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW dengan cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW saat terjadi gerhana dengan kita melakukan sholat gerhana. Jemaah sekalian, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, jemaah sekalian, gerhana matahari atau bulan ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, bahwa alam ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu memproteksi akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari itu bukan satu-satunya kemahakuasaan Allah Ta'ala. Kemahakuasaan Allah Ta'ala itu terlalu banyak. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sering-sering mentadabburi 2 objek ayat yang harus kita sering tadabburi. Yang pertama adalah ayat kauniyah, dan yang kedua adalah ayat Qur'aniyah. Ini 2 ayat yang harus kita renungkan, yang harus kita tadabburi. Karena semakin kita intens dalam mentadabburi ayat-ayat kauniyah, yang juga di antara objeknya adalah terkait dengan ayat-ayat kauniyah, maka disitulah kita akan semakin mengenal Allah Ta'ala. Dan ketika kita mengenal Allah Ta'ala, maka disitulah kita akan semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Mari kita lihat fenomena yang terjadi di muka bumi ini yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menunjukkan kelemahan manusia dan tidak berdayanya manusia. Tahun 2012, tepatnya kita masih ingat saat bulan haji, pada bulan Dzulhijjah, di Amerika pernah terjadi apa yang disebut dengan badai Cindy. Sering orang mengatakan Cindy dan juga Sandy, terserah, tergantung pakai bahasa Arab atau pakai bahasa yang tidak Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada e, Pak, tapi yang ada kasrah. Cindy, Sandy itu imalah, Cindy. Para ilmuwan di Amerika, mereka bisa menangkap isyarat-isyarat, tanda-tanda akan terjadinya badai Sandy itu mereka, atau Cindy, mereka tahu. Tapi mari kita lihat, berdayakah
mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya dengan terjadinya badai Sindi. Berdayakah mereka? Ternyata mereka tidak berdaya untuk mengatasinya. Inilah memberikan sebuah isyarat bahwa manusia adalah dhaif, manusia adalah lemah. Yang maha kuat, yang maha kuasa adalah Allah. Contoh yang lain, di Jepang, tidakkah kita pernah mendapati sebagaimana di Aceh pernah terjadi apa yang disebut dengan gelombang tsunami? Maka di Jepang juga pernah terjadi gelombang tsunami di kawasan Miyagi. Di kawasan Miyagi. Jepang yang disebut sebagai negara yang high teknologi, negara yang memiliki peralatan yang sangat canggih, teknologi yang sangat canggih, mereka hanya mampu mendeteksi tanda-tanda terjadinya gelombang tsunami. Tapi pertanyaannya adalah, ketika gelombang tsunami itu datang, mampukah mereka memproteksinya sehingga tidak terjadi gelombang tsunami? Mampukah mereka? Tidak mampu. Dan inilah memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya memang manusia itu dhaif, manusia itu lemah. Karena ia adalah lemah, maka ia harus tunduk kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa, yang tidak lain adalah Allah Ta'ala. Dan ketika ada tanda-tanda kemahakuasaan seperti itu, ada mereka yang kemudian bisa mengambil hikmah dengan baik, dan ada yang tidak. Nah, kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan ketika melihat fenomena alam seperti ini, termasuk terjadinya gerhana bulan? Akankah kita melihatnya hanya dengan pendekatan saintifik, atau kita melihatnya dalam pendekatan Al-Quran dan Sunnah? Akan ada output yang berbeda, akan ada hasil yang berbeda tatkala kita melihatnya dalam pendekatan yang berbeda. Jikalau kita melihatnya hanya dalam pendekatan saintifik yang umum, orang akan berkata, itu adalah fenomena alam. Tapi ketika ia melihatnya dalam pendekatan Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah kita akan mengatakan, inilah bukti kemahakuasaan Allah. Tidak ada seorang pun dari pada masa dulu sampai yaumul qiyamah yang bisa mengkat terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Ada atau tidak? Tidak ada. Hanya Allah yang mampu menghadirkan gerhana bulan dan gerhana matahari, karena memang Allah adalah Qadir, Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Maka terjadinya gerhana bulan ini memberikan sebuah peringatan kepada kita. Tunduklah kita semua kepada Allah Ta'ala, bersandarlah kita semua dalam seluruh urusan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan bersandar kepada selain Allah. Apalagi di tengah masyarakat kita yang sedang terbelenggu dengan fenomena kesyirikan. Satu di antaranya adalah batu akik. Batu yang seringkali kita temukan mereka mengkaitkan akik-akik itu dengan wilayah kegaiban. Seorang mukmin harus meyakini bahwa batu-batu akik itu la yanfa'u wa la yadur. Ia tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan masalah. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat adalah Allah Rabbul Alamin. Maka karena ia tidak bisa memberikan madarat dan manfaat, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Ia tidak boleh bersandar dengannya. Karena memang real kita temukan ada sebagian saudara-saudara kita yang mereka berinteraksi dengan batu akik itu sangat luar biasa. Bahkan mereka begitu entengnya menggelontorkan dana jutaan rupiah dan bahkan miliaran, dan bahkan konon ada akik yang harganya sampai 5 miliar. Saya tidak tahu apa yang ia yakini dari akik itu. Tapi inilah realitas yang kita lihat di tengah masyarakat kita. Dan terjadinya gerhana bulan pada malam hari ini mengukuhkan bahwa sesungguhnya Al-Qadiru huwallah. Yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi inilah pentingnya seorang mukmin mengetahui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini yang ketiga. Yang bisa kita ambil hikmah dari terjadinya gerhana bulan ini adalah terkait dengan ketaatan, ketundukan makhluk-makhluk Allah kepada zat penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan, betapa alam ini tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala. Alam ini tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala. Matahari tidak ada ceritanya di pagi hari ia enggan untuk memenuhi perintah Allah. Tidak ada ceritanya matahari di pagi hari ia berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, hamba-Mu sedang dalam keadaan malas." Tidak ada. Ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ia terbit, setiap pagi terbit, dan sore hari ia tenggelam. Inilah ketundukan matahari. Begitu juga bulan, begitu juga bintang, semuanya adalah tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini memberikan sebuah message, memberikan sebuah pesan bahwa harmoni alam ini memberikan pesan kepada kita, kalau kehidupan kita ingin harmonis, tunduklah terhadap aturan Allah Ta'ala. Kenapa kita lihat deharmonisasi sosial itu terjadi? Di antara faktornya adalah ketika manusia tidak mau tunduk terhadap aturan Allah Ta'ala, tapi mereka lebih meyakini terhadap produk-produk hukum sendiri. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika manusia siap diatur oleh Allah, dan pastikan bahwa aturan Allah Ta'ala itu adalah aturan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, dan pasti itu akan memberikan kemaslahatan kepada manusia. Kenapa seperti itu? Karena Allah adalah zat yang menciptakan kita semua, sehingga Allah Maha tahu tentang aturan-aturan apa yang harus Allah buat untuk hamba-hambanya yang diciptakannya. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita melakukan sholat lima waktu. Mari kita lihat orang-orang yang mereka tunduk kepada aturan Allah ini dengan melakukan sholat lima waktunya. Dan bagi kaum laki dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan hukumnya wajib dan ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi dua-duanya bermuara dari perintah Allah. Tapi seorang mukmin harus punya sebuah prinsip, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia berikhtiar semaksimal mungkin untuk Ada kisahnya. Tatkala seorang mukmin ia melakukan sholat tunduk terhadap aturan Allah, dengan mereka yang tidak mau tunduk terhadap aturan Allah, mereka tidak melakukan salat, apa yang terjadi? Suasana spiritualitas mereka, suasana keteduhan jiwanya sama atau tidak? Beda. Ini dalam urusan sholat. Mari kita lihat untuk para ibu, kaum wanita, ketika mereka menutup aurat-aurat mereka dengan ketika mereka membuka auratnya, kenyamanannya sama atau beda? Beda. Mereka yang menutup auratnya dimanapun dia berada akan merasakan nyaman, tapi berbeda dengan ketika mereka membuka auratnya. Mereka tidak akan merasakan sebuah kenyamanan yang sangat luar biasa, seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menutup. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Dan yang terakhir, karena panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah datang, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum fasallu, ketika kalian melihatnya maka lakukan salat. Ini memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa tatkala kita melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepatlah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatan kita harus selalu kita hadirkan, karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana dalam hidup ini ketika kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita selalu ingat kepada Allah.
dan sering-seringlah memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ya Allah, a'inni, tolong hamba, bantu hamba ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat, wa syukrika, dan bersyukur kepada, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah. Ini doa yang selalu kita bacakan kepada Allah. Karena jikalau kita lari kepada Allah, maka kita sangat rentan sekali untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan kita harus takut kepada Allah Ta'ala. Karena sekaligus fenomena pada hari ini, pada malam hari ini juga mengingatkan kepada kita akan prolog-prolog terjadinya yaumul qiyamah. Tidakkah salah satu di antara tanda kiamat bahwa bulan nanti akan redup? Wa khasafal qamar. Bulan itu akan redup. Maka jemaah sekalian, saat-saat kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menyamai kebaikan, menyamai amal saleh, lakukan. Jangan pernah kita menunda. Badiru bil a'malis salihah. Bergegaslah kalian untuk melakukan amal-amal saleh. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri, dan bersyukur, wa syukrika, dan bersyukur kepada, wa husni ibadah, dan baik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Pada akhirnya hanya kepada Allah kita memohon. Di akhir khutbah ini marilah kita mohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma rabbana la tada' lana fi jam'ina hadha dhanban illa ghafarta, ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.